Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4, Angkatan 20, ingin menyampaikan terkait hasil diskusi kami, yaitu analisis isu global yang berkaitan dengan agenda sikap perilaku bela negara. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, berbagai isu muncul dan berpotensi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, melalui pemaparan ini, kami akan mengidentifikasi beberapa isu aktual yang penting untuk kesadaran dalam bela negara. Adapun di kelompok 4 itu sendiri, di sini kami ada berjumlah 10 orang. Saya sendiri ada Dian Kurniawan, dan juga di sini ada Ahmad Arifin, Afan Hanifa, Alia Harefa Rizky, Basam Al-As, Emilia Marcela, Munawaro, Preslia Andra, Sandra Revitasari, dan juga Tiara Dini Putri. Wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu mengenai isu global kontemporer. Yang pertama adalah mengenai perubahan iklim. Ada pemanasan global, kemudian cuaca ekstrim dan kenaikan permukaan air laut, konflik, geopolitik, dan perang. Yang ketiga, krisis ekonomi global. Keempat, disinformasi dan hoax digital. Yang kelima, krisis energi. Yang keenam, ketahanan pangan global. Tujuh, kesehatan global. Kedelapan, teknologi dan keamanan cyber. Kemudian yang kesembilan, migrasi dan pengungsi. Kesepuluh, diskriminasi dan isu sosial, rasisme dan ketimpangan sosial. Kemudian tiga isu yang kelompok kami angkat. Yang pertama, satu, belum maksimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam menghadapi krisis global. Yang kedua, belum optimalnya upaya penyelesaian konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas global. Kemudian terakhir, belum maksimalnya perlindungan dan peningkatan citra warga ASEAN di luar negeri terhadap isu stereotip dan diskriminasi sosial. Penyebab belum maksimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam menghadapi krisis global. Faktor penyebabnya, yang pertama, faktor kebijakan. Belum optimalnya implementasi kebijakan lingkungan, kurangnya sinkronisasi kebijakan antar negara, serta komitmen global seperti Perjanjian Paris yang belum dilaksanakan secara maksimal. Yang kedua, faktor ekonomi. Ketergantungan tinggi pada energi fosil seperti minyak dan batu bara, biaya energi terbarukan yang masih dianggap mahal, dan negara berkembang memiliki keterbatasan anggaran. Yang ketiga, faktor teknologi. Akses teknologi ramah lingkungan belum merata, dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang masih terbatas. Yang keempat, faktor sosial dan kesadaran. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim, pola hidup konsumtif boros energi dan sampah yang tinggi, serta kurangnya edukasi lingkungan. Yang kelima, faktor politik dan geopolitik. Kepentingan politik negara lebih dominan daripada kepentingan lingkungan. Konflik global seperti Iran versus Israel dan Amerika dapat mengalihkan isu dari isu iklim. Dan kerjasama internasional yang masih kurang solid. Yang keenam, faktor kelembagaan. Koordinasi antar lembaga belum optimal, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan masih lemah, dan peran negara global seperti IPCC belum sepenuhnya diimplementasikan di tingkat nasional. Dampak dari belum maksimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam menghadapi krisis global. Yang pertama, krisis lingkungan. Akibat perubahan iklim meningkatkan suhu bumi. Cuaca ekstrim yang semakin sering seperti banjir, kekeringan, dan badai, serta pencairan es kutub dan kenaikan permukaan air laut. Yang kedua, krisis pangan dan air. Akibat perubahan musim mengakibatkan panen gagal karena iklim tidak menentu. Kemudian berkurangnya ketersediaan air bersih dan kenaikan harga bahan pangan akibat kegagalan panen. Yang kedua, dampak ekonomi. Kerugian besar akibat bencana alam, infrastruktur yang rusak mengakibatkan kerugian yang cukup besar.
Biaya penanganan bencana meningkat akibat penanganan kerusakan infrastruktur tadi, serta inflasi akibat kenaikan harga energi dan pangan. Dampak sosial, meningkatnya kemiskinan, migrasi besar-besaran, atau climate refugee, dan konflik sosial akibat perebutan sumber daya. Yang kelima, dampak kesehatan. Meningkatnya penyakit akibat cuaca ekstrim, penyebaran penyakit menular lebih cepat, dan kualitas hidup masyarakat menurun. Rekomendasi penyelesaian isu maksimalnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam menghadapi krisis global. Yang pertama, tataran kebijakan, yaitu ada penguatan regulasi lingkungan, pemerintah memperkuat kebijakan pengurangan emisi karbon, optimalisasi implementasi komitmen global seperti Perjanjian Paris, lalu transisi energi bersih, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan ada juga kolaborasi internasional dengan meningkatkan kerjasama antar negara dalam penanganan perubahan iklim, pertukaran teknologi ramah lingkungan, dan yang terakhir ada penguatan penegakan hukum, di mana penindakan tegas terhadap kerusakan lingkungan dan pengawasan ketat terhadap industri pencemaran. Yang kedua ada tataran teknis, yang di mana pengelolaan lingkungan dengan menanam pohon dan menjaga ruang hijau, mengurangi penggunaan plastik, lalu ada efisiensi energi dengan menghemat listrik dan bahan bakar, menggunakan transportasi umum atau ramah lingkungan, dan ada juga edukasi dan sosialisasi dengan meningkatkan literasi lingkungan di masyarakat, kampanye sadar lingkungan, dan yang terakhir ada pengelolaan sampah dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Lalu yang terakhir ada memilah sampah dari rumah tangga. Lalu yang ketiga ada peran ASN, di mana sebagai role model menjadi contoh perilaku ramah lingkungan di kantor dan masyarakat sebagai edukator, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, sebagai pelaksana kebijakan, mendukung dan menjalankan kebijakan pemerintah terkait lingkungan, dan terakhir sebagai penggerak, menginisiasi program lingkungan di instansi. Penyebab belum optimalnya upaya penyelesaian konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika dalam menjaga stabilitas nasional. 1. Konflik ideologi dan sejarah panjang. Permusuhan antara Iran dan Israel sudah berlangsung sejak Revolusi Iran 1979. Iran tidak mengakui Israel sehingga konflik bersifat ideologis dan sulit diselesaikan. 2. Isu program nuklir Iran. Amerika Serikat dan Israel khawatir Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran menyatakan programnya untuk energi, tetapi kecurigaan tetap tinggi sehingga memicu konflik. 3. Persaingan geopolitik di Timur Tengah. Iran berusaha memperluas pengaruh di kawasan Lebanon, Suriah, dan Yaman. Amerika Serikat dan Israel berusaha membatasi pengaruh tersebut. Terjadi tarik-menarik kekuatan. 4. Keterlibatan dan kepentingan negara besar. Amerika Serikat merupakan sekutu utama Israel dan aktif secara militer. Kepentingan politik, keamanan, dan energi membuat konflik sulit dinetralisir. 5. Gagalnya diplomasi internasional. Upaya perdamaian sering gagal karena perbedaan tuntutan antar pihak, tidak adanya kepercayaan atau trust deficit. Proposal damai sering ditolak atau tidak disepakati. 6. Eskalasi militer dan serangan balasan. Serangan dan serangan balasan terus terjadi. Rudal, drone, serangan udara, setiap aksi militer memperburuk situasi dan menjauhkan perdamaian. 7. Kepentingan ekonomi dan energi. Kawasan Timur Tengah merupakan pusat minyak dunia. Konflik terjadi jalur strategis seperti Selat Hormuz sehingga meningkatkan tensi global. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan belum optimalnya upaya penyelesaian konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas global. Yang pertama, ada krisis energi global, lonjakan harga minyak dan gas dunia, gangguan distribusi energi di jalur strategis, kelangkaan energi di beberapa negara. Yang kedua, krisis ekonomi global, inflasi tinggi secara global, risiko resesi bahkan krisis ekonomi dunia, penurunan investasi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Yang ketiga, gangguan rantai pasok global, distribusi barang terganggu, biaya logistik meningkat, industri manufaktur terhambat, dan yang keempat, krisis pangan, harga pangan melonjak, produksi pertanian terganggu akibat mahalnya energi dan pupuk, risiko kelaparan di negara berkembang. Yang kelima, eskalasi perang. Konflik meluas ke negara lain di Timur Tengah, keterlibatan negara besar meningkatkan risiko perang dunia. Yang keempat,
krisis kemanusiaan, korban jiwa meningkat, pengungsi bertambah, kerusakan infrastruktur, seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada instabilitas politik global. Ketegangan antar negara meningkat, hubungan diplomatik memburuk, muncul blok-blok kekuatan dunia baru. Yang kedelapan, ancaman keamanan global. Terorisme dan radikalisme meningkat, konflik bersenjata, ketidakamanan lintas negara. Kesembilan, perang siber. Serangan terhadap infrastruktur digital seperti bank, listrik, komunikasi. Kebocoran data dan gangguan sistem pemerintah. Yang selanjutnya ada relevan dengan bidang cyber security. 10. Disinformasi dan propaganda. Penyebaran hoaks untuk mempengaruhi opini publik. Polarisasi masyarakat global, gangguan stabilitas sosial. 11. Dampak lingkungan. Emisi karbon meningkat akibat perang, kerusakan ekosistem dan lingkungan, memperparah perubahan iklim. Dan yang ke-12, krisis sosial global. Ketimpangan sosial meningkat, konflik horizontal antar kelompok masyarakat, dan serta muncul sentimen anti negara tertentu. Dan isu belum optimalnya upaya penyelesaian konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas global. Yang pertama, melalui tatanan kebijakan dapat dilakukan dengan cara yang pertama diplomasi internasional, melalui PBB, dorong gencatan senjata, serta melibatkan mediator netral seperti Pakistan dan Turki. Selanjutnya, melalui perundingan multilateral, dilakukan dengan cara dialog Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang berfokus di nuklir, keamanan, dan energi. Nah, utamakan solusi politik. Selanjutnya, melalui hukum internasional, dapat dilakukan dengan tegakkan hukum perang dan lindungi sipil. Selanjutnya, dengan deeskalasi militer, dapat dilakukan dengan hentikan retaliasi dan kurangi pasukan agar konflik tidak meluas. Selanjutnya, melalui tataran teknis, dapat dilakukan melalui dialog berkelanjutan dengan cara pertemuan rutin dan jalur komunikasi langsung. Selanjutnya, melalui bantuan kemanusiaan dapat dilakukan dengan cara akses pangan dan kesehatan bagi korban. Selanjutnya, melalui pengawasan internasional dapat dilakukan dengan cara monitoring dan pengamat gencatan senjata. Selanjutnya, melalui pengendalian informasi dilakukan dengan cara kurangi hoaks dan sebarkan informasi akurat. Selanjutnya, peran kita ASN dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, penyampai informasi. Nah, kita tidak menyebar hoaks dan kita harus mengedukasi masyarakat. Selanjutnya, melalui stabilitas nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga netralitas dan persatuan. Selanjutnya, melalui edukator dapat kita lakukan dengan cara jelaskan dampak dari konflik global itu. Selanjutnya yang terakhir, melalui pelaksana kebijakan, kita dapat mendukung ketahanan ekonomi dan sosial. Mungkin sekian. Penyebab belum maksimalnya perlindungan dan penyekatan citra warga ASEAN di luar negeri terhadap isu stereotip dan diskriminasi sosial. Yang pertama, faktor sosial dan budaya. Masih adanya stereotip negatif terhadap warga dari ASEAN di beberapa negara tujuan. Perbedaan budaya, bahasa, dan kebiasaan memicu kesalahpahaman. Tingkat pendidikan dan pekerjaan tertentu membentuk stigma pekerja kelas bawah. Yang kedua, faktor perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pekerja migran belum merata di setiap negara. Penegakan hukum terhadap diskriminasi masih lemah. Tidak semua negara memiliki regulasi anti-diskriminasi yang kuat. Yang ketiga, faktor kelembagaan dan diplomasi. Peran perwakilan negara atau kedutaan konsultan belum optimal dalam melindungi warga. Koordinasi antar negara ASEAN masih terbatas. Diplomasi perlindungan warga negara belum maksimal. Yang keempat, faktor ekonomi. Banyak warga ASEAN bekerja di sektor informal, buruh atau pekerja keras. Posisi ekonomi yang lemah membuat rentan terhadap diskriminasi, ketergantungan pada pekerjaan luar negeri. Yang kelima, faktor informasi dan media. Media sosial sering memperkuat stereotip negatif, kurangnya promosi, citra positif warga ASEAN di luar negeri, minimnya edukasi publik terkait keberagaman.
Yang terakhir, faktor individu atau SDM, kurangnya kesiapan tenaga kerja, bahasa, keterampilan, pemahaman budaya. Perilaku individu tertentu dapat memperkuat stigma. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan oleh teman saya sebelumnya. Yang akan saya jelaskan adalah akibat yang ditimbulkan jika isu belum maksimalnya perlindungan dan peningkatan citra warga ASEAN di luar negeri terhadap isu stereotip dan diskriminasi sosial yang tidak bisa diatasi. Dampaknya ada 5. Yang pertama yaitu dampak terhadap individu. Meliputi warga dari ASEAN mengalami perlakuan tidak adil seperti diskriminasi dan pelecehan, kemudian menurunnya rasa percaya diri dan martabat. Lalu rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja. Dampak yang kedua yaitu dampak sosial, yaitu munculnya konflik sosial antara warga lokal dan pekerja migran, kemudian meningkatnya stigma negatif terhadap warga ASEAN, lalu terbentuknya segregasi sosial yaitu pemisahan kelompok. Dampak yang ketiga yaitu dampak ekonomi, meliputi upah rendah dan ketidakadilan kerja, kemudian kesempatan kerja terbatas karena diskriminasi, lalu kerugian ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya. Dampak yang keempat yaitu dampak terhadap citra bangsa, meliputi menurunnya citra negara-negara ASEAN di mata internasional, lalu warga ASEAN dianggap rendah secara sosial maupun profesional, kemudian berpengaruh pada kepercayaan global. Dampak yang terakhir yaitu dampak diplomatik, meliputi potensi ketegangan hubungan antar negara, kemudian meningkatnya beban diplomasi untuk perlindungan warga negara, lalu intervensi pemerintah dalam kasus diskriminasi sangat diperlukan. Terima kasih. Rekomendasi penyelesaian isu belum maksimalnya perlindungan dan peningkatan citra warga ASEAN di luar negeri terhadap isu stereotip dan diskriminasi sosial. 1. Tataran kebijakan, yaitu strategi atau makro. A. Penguatan perlindungan hukum. Mendorong perjanjian bilateral dengan negara tujuan terkait dengan perlindungan pekerja migran. Memperkuat regulasi anti-diskriminasi bagi warga negara asing. Penegakan hukum tegas terhadap tindakan diskriminasi. B. Penguatan diplomasi perlindungan warga negara Indonesia. Meningkatkan peran perwakilan RI di luar negeri, yaitu kedutaan atau konsultan, diplomasi aktif dalam melindungi warga dari ASEAN, kerjasama antar negara ASEAN dalam perlindungan tenaga kerja. C. Peningkatan kualitas SDM, pelatihan keterampilan dan bahasa bagi tenaga kerja sebelum ke luar negeri, serta sertifikasi kompetensi agar memiliki daya saing tinggi. D. Kampanye citra positif, promosi budaya dan profesionalisme warga ASEAN di dunia internasional, serta diplomasi budaya untuk meningkatkan citra bangsa. 2. Tataran teknis atau implementasi sehari-hari. A. Edukasi dan literasi, yaitu sosialisasi serta edukasi, anti-diskriminasi, dan toleransi budaya. B. Penguatan komunitas, membentuk komunitas warga ASEAN di luar negeri untuk saling mendukung pendampingan bagi pekerja migran. C. Pengelolaan informasi, yaitu tidak menyebarkan konten negatif atau berita-berita hoak, serta mengangkat konten positif tentang warga negara ASEAN. D. Peningkatan etika dan perilaku, menjaga sikap, disiplin, dan profesionalisme di luar negeri, serta menghormati budaya negara setempat. 3. Peran ASN atau peran Anda, yaitu yang A, yaitu sebagai edukator, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga citra bangsa. B. Sebagai role model, yaitu menunjukkan sikap profesional, disiplin, dan berintegritas. C. Sebagai pelaksana kebijakan, yaitu mendukung program pemerintah terkait perlindungan warga negara. D. Sebagai penggerak, yaitu menginisiasi program sosialisasi, pelatihan, dan literasi bagi masyarakat. Selanjutnya itu penapisan isu atau metode APKL. Identitas isu yaitu yang pertama yaitu perubahan iklim global. A yaitu 4, P4, K5, L4. Jumlahnya 17 di ranking 2.
Yang kedua, konflik geopolitik Iran-Israel, Amerika Serikat. A. 5, P, 5, K, 5, L, 5, jumlahnya 20, berada di ranking 1. Yang ketiga, diskriminasi warga ASEAN di luar negeri, yaitu A4, P4, K4, L4, jumlah 16, ranking 3. Berdasarkan metode APKLL, yaitu isu konflik Iran-Israel Amerika Serikat menjadi prioritas utama dengan nilai tertinggi karena memiliki tingkat urgensi dan dampak global yang paling besar. Demikianlah pembahasan makalah kami pada pembelajaran kali ini. Sekian.